Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Pada akhir-akhir ini bahkan sering dibicarakan tentang akan munculnya sosok Satrio Piningit, sosok satria yang akan memperjuangkan bumi Nusantara menuju kemakmuran dan kejayaannya sehingga kembali menjadi mercusuar dunia. Tetapi banyak yang berangan-angan bahwa sosok Satrio Piningit ini adalah seseorang ataupun satu orang yang akan sendiri berjuang mewujudkan kemakmuran Nusantara. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah wisik ataupun bisikan ataupun petunjuk dari leluhur yang dulunya dia adalah seorang sesepuh ataupun juru kunci di Alas Purwo Banyuwangi. Sebelum saya sampaikan, saya Surya Lawu. Semoga teman-teman semua berkenan membantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share apabila video ini berkenan di hati panjenengan semuanya, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan. Wisik tentang Satrio Piningit ini yang saya terima dari sesepuh dan juga leluhur dari bumi Banyuwangi. Konsep kebangkitan sosok Satrio Piningit ini adalah sebenarnya menurut beliau adalah konsep perjuangan seseorang yang berjiwa kesatria, yang menyadari akan dirinya, yang tahu akan jati dirinya, dan mau memperjuangkan kemakmuran hidupnya. Karena wisik yang saya terima, sosok Satrio Piningit ini bukan satu, tetapi seluruh anak cucu Nusantara adalah para kesatria. Di saat dia mau menyadari diri, dia mau kembali ke jati diri dan berjuang memakmurkan hidupnya masing-masing dalam segi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Nah, keberadaan Satrio Piningit ini ada di berbagai bidang. Yang pemimpin rumah tangga, jadilah imam dan kesatria bagi keluarganya, dan berjuang memakmurkan keluarganya agar tercukupi ekonomi ataupun kebutuhan dari keluarganya. Yang dari bidang perdagangan, jadilah sosok satria yang mempunyai jiwa luhur, yang mengerti akan hukum dalam perdagangan, menghargai anak buahnya, serta mau berbagi apabila mendapat kemakmuran dari barang dagangannya. Yang di dunia budaya
juga berjuang membangkitkan kembali adat budaya Nusantara ini agar dikenal, agar dikenang kembali, agar anak cucu Nusantara tidak merasa malu dengan budayanya sendiri. Dalam segi pendidikan, sosok Satrio ini juga berjuang memunculkan kembali ajaran-ajaran dari para leluhur, ajaran budi pekerti, ajaran welas asih, ajaran tata krama kepada anak cucu Nusantara sebagai generasi penerus Nusantara. Dan yang dari segi politik ataupun negarawan juga harus memiliki sifat kesatria yang mau memperjuangkan rakyatnya, yang mau memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak mendahulukan kepentingan golongan ataupun pribadi, sehingga benar-benar menjadi pelayan bagi masyarakat, menyadari bahwa dirinya bisa mendapat jabatan karena dipilih oleh masyarakat, dan dari segi usaha juga menjadi sosok kesatria yang berjuang bukan untuk usahanya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga kebutuhan anak buahnya. Mengetahui keluh kesah anak buahnya. Dan yang di bidang spiritual juga membangkitkan kembali, berjuang, menanamkan, memberi contoh kepada yang lainnya tentang perilaku spiritual yang akan membawa ke adat budaya ketimuran, mengenalkan kembali tradisi-tradisi Nusantara, memberi contoh yang baik dari segi tingkah laku, lelaku, tirakat untuk generasi penerus Nusantara. Di saat semua aspek ini bersama-sama berjuang kembali ke jati diri dan memperjuangkan bumi Nusantara, maka akan tercipta Nusantara yang benar-benar sejahtera. Karena mengerti di mana dia tempat dan posisi, serta bagaimana dia menanamkan jiwa kesatria dalam dirinya untuk tidak mementingkan ego dan kepentingannya saja, tapi juga berpikir tentang kebutuhan yang lainnya. Di saat masyarakat sudah bangkit, sudah bangun, berjuang untuk kemakmurannya sendiri-sendiri, kemakmurannya keluarganya, kemakmuran lingkungannya, maka akan sangat mudah munculnya sesosok pemimpin yang benar-benar adil. Karena rakyat sendiri memberi contoh tentang sikap dan adab perilaku kehidupan sehari-harinya. Dan di saat dia memilih sosok pemimpin, maka dia akan menggunakan rasa batin dan pikiran yang jernih untuk memilih sosok pemimpin. Pemimpin yang benar-benar tahu akan jati diri Nusantara.
pemimpin yang benar-benar menghargai perjuangan, menghargai leluhur-leluhur Nusantara, dan pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri ataupun golongan. Di saat aspek ini bersatu, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kemakmuran Nusantara, maka kemakmuran itu akan terwujud. Tapi di sisi lain, apabila dari aspek-aspek ini masih menggolong-golongkan diri, masih mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak mau menghargai perasaan orang lain, tidak mau menghormati orang lain, tidak mau tahu akan kebutuhan dan kesusahan orang lain, maka apa yang beliau katakan, kemakmuran dan lahirnya satrio-satrio Nusantara serta pemimpin yang adil tidak akan pernah terwujud di bumi Nusantara. Ini adalah wisi pesan. Sampean tidak perlu percaya dengan apa yang saya ucapkan, tapi setidaknya saya sudah menyampaikan, sampean tinggal merasakan, juga berpikir, dirasa, dilaras. Kita tidak hanya pandai merasa, kita tidak bisa meluahkan ataupun meluapkan perjuangan Nusantara hanya kepada satu orang, kesatria. Kita tidak juga bisa membebankan kemakmuran Nusantara hanya kepada seorang pemimpin, tanpa didukung dari semua aspek yang ada di bumi Nusantara ini. Semoga ini menambah wawasan kita semuanya. Ini bukan sebuah kebenaran, sampean percaya, silahkan, tidak percaya, tidak apa-apa. Ini saya hanya menyampaikan sebuah pesan dari leluhur yang saya yakini dia memiliki budi pekerti dan kebaikan hati, yang di masa hidupnya selalu berjuang memberi pengetahuan kepada orang-orang tentang dunia spiritual, tentang tingkah laku kehidupan, tentang tata krama, tentang adat budaya dan sejarah Nusantara. Semoga ini merupakan sebuah awal kebangkitan dengan kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga Nusantara benar-benar kembali ke jati dirinya, benar-benar memperoleh kejayaannya dan memperoleh sosok pemimpin yang benar-benar tahu akan jati diri Nusantara itu sendiri. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sangkum dumadi. Nuwun, matur nuwun.